Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok J yang beranggotakan saya, Ahmad Fauzi, dengan NIM akhir 004, Wahyu Adin Pratama dengan NIM akhir 014, dan Aryo Pratama Sarfa dengan NIM akhir 070. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai infrared spektroskopi. Oke, pembahasan kami akan terbagi menjadi dua. Yang pertama, metode infrared spektroskopi, dan yang kedua, instrumen dari infrared spektroskopi itu sendiri. Oke, yang pertama, metode infrared spektroskopi. Spektroskopi inframerah atau spektroskopi IR adalah spektroskopi yang berhubungan dengan wilayah inframerah dari spektrum elektromagnetik, yaitu cahaya yang dengan panjang gelombang yang lebih panjang dan frekuensi yang lebih rendah daripada cahaya tampak. Ini mencakup berbagai teknik, sebagian besar didasarkan pada spektroskopi penyerapan. Seperti semua teknik spektroskopi, teknik ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mempelajari bahan kimia. Instrumen laboratorium yang umum menggunakan teknik ini adalah spektrometer Fourier transform infrared atau FTIR. Bagian inframerah dari spektrum elektromagnetik biasanya dibagi menjadi tiga wilayah, yaitu inframerah dekat, tengah, dan jauh. Dinamai berdasarkan hubungannya dengan spektrum tampak. Energi yang lebih tinggi dekat IR sekitar 14.000 sampai 4.000 cm pangkat min 1, yaitu panjang gelombang 0,8 sampai 2,5 meter, dapat membangkitkan getaran nada atau harmonik. Inframerah tengah kira-kira 4.000 sampai 400 cm pangkat min 1 dengan panjang gelombang 2,5 sampai 25 meter dapat digunakan untuk mempelajari getaran dasar dan struktur rotasi gerakan terkait. Inframerah jauh kira-kira 400 sampai 10 cm pangkat min 1 dengan panjang gelombang 25 sampai 1000 meter terletak berdekatan dengan daerah gelombang mikro, memiliki energi yang rendah dan dapat digunakan untuk spektroskopi rotasi. Nama dan klasifikasi subkawasan ini adalah konvensi, dan hanya secara longgar didasarkan pada sifat molekuler atau elektromagnetik relatif. Baik, selanjutnya spektroskopi inframerah mengeksploitasi fakta bahwa molekul menyerap frekuensi tertentu yang merupakan karakteristik strukturnya. Serapan ini merupakan frekuensi resonansi, yaitu frekuensi radiasi yang diserap sesuai dengan frekuensi ikatan atau gugus yang bergetar. Energi ditentukan oleh molekul permukaan, lalu energi potensial molekul, massa atom, dan kopling vibronik yang terkait. Next. Secara khusus, dalam pendekatan Born, Oppenheimer, dan harmonik, yaitu ketika Hamiltonian molekul yang sesuai dengan keadaan dasar, ini elektronik dapat didekati oleh osilator harmonik di sekitar geometri molekul kesetimbangan. Frekuensi resonansi ditentukan oleh mode normal yang sesuai dengan permukaan energi potensial keadaan dasar elektronik molekul. Namun demikian, frekuensi resonansi dapat dalam pendekatan pertama terkait dengan kekuatan ikatan dan massa atom di kedua ujungnya. Dengan demikian, frekuensi getaran dapat dikaitkan dengan jenis ikatan tertentu. Sebuah molekul dapat bergetar dalam banyak cara, dan setiap cara disebut mode vibrasi. Molekul linear memiliki mode vibrasi 3n-5 derajat, sedangkan molekul non-linear memiliki mode vibrasi 3n-6 derajat. Dan bisa juga disebut derajat kebebasan vibrasi. Sebagai contoh, H2O, molekul non-linear, akan memiliki 3 kali 3 minus 6 sama dengan 3 derajat kebebasan getaran atau mode. Molekul diatomik sederhana hanya memiliki satu ikatan dan hanya satu pita vibrasi. Jika molekulnya simetris, misalnya N2, pita tidak teramati pada spektrum IR, tetapi hanya pada spektrum Raman. Molekul diatomik tidak simetris, misalnya CO, menyerap dalam spektrum IR, molekul yang lebih kompleks memiliki banyak ikatan, dan spektrum vibrasinya juga lebih kompleks. Dengan kata lain, molekul besar memiliki banyak puncak dan spektrum IR-nya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Atom-atom dalam gugus CH2 umumnya ditentukan dalam senyawa organik.
dapat bergetar dalam 6 cara berbeda. Yang ada bagian dari stretching vibration, yaitu symmetrical dan asymmetrical. Lalu ada bending vibration, ada twisting, rocking, wagging, dan scissoring. Lalu instrumen infrared spektroskopi. Salah satu instrumen spektroskopi infrared inframerah yang ada di pasaran adalah NIRS XDS Master Lab Analyzer. NIRS XDS Master Lab Analyzer ini memungkinkan analisis bentuk sediaan padat yang cepat dan tidak merusak seperti tablet, kapsul, tablet berlapis film, tablet gel, dan kapsul gel untuk produksi di industri farmasi. Padatan dalam vial juga dapat dianalisis dengan NIRS XDS Master Lab Analyzer. Analisisnya berlangsung dalam mode refleksi atau transmisi. Masukan sampel dilakukan melalui slide sampel yang dapat dipindahkan ke arah X dan Y, dan yang dirancang untuk baki dengan beberapa tablet dan atau vial. Analisis sampel individu dioptimalkan dengan iris. Sel sampel granular kasar yang tersedia opsional untuk zat granular kasar memperluas analisis untuk mencakup hampir semua bentuk padat, mulai dari bubuk halus hingga bahan granular kasar, misalnya pelet dan serpih. Terima kasih, kami dari kelompok J. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.